Chapter 41. Dia tiba-tiba mulai berkultivasi jauh lebih cepat daripada yang lain ketika dia berusia 14 tahun. Sekarang setelah 1 tahun berlalu dan dia berusia 15 tahun, pada usia ini dia memiliki budidaya tahap ke-9 alam kondensasi Qi. Bahkan Su Qing, yang sudah berusia 17 tahun, hanya memiliki kultivasi di tahap ke-8 dari alam kondensasi Qi. Iya, kita harus menerima fakta ini bahwa Lin Hao benar-benar seorang jenius yang tiada taranya. Meskipun berasal dari keluarga biasa, apa yang dia capai di usia yang begitu muda sudah di luar imajinasi kita. Bahkan Yang Mulia, Kaisar sendiri mengatakan bahwa di masa depan, Lin Hao pasti bisa menjadi atau bahkan melampaui pangkat Martial Emperor. Sungguh, apakah itu benar? Melampaui pangkat Kaisar bela diri. Apakah memang ada ahli di dunia ini yang lebih kuat daripada Kaisar bela diri? Apa yang kamu ketahui? Meskipun di negara naga Asura kita, tidak ada satupun ahli yang melampaui alam Kaisar bela diri, tetapi sebenarnya ada banyak ahli yang memiliki kekuatan melebihi Kaisar bela diri, di luar negara kita. Oh, aku tidak tahu itu. Nah, kembali ke topik, apakah Lin Hao ini juga berpartisipasi dalam kompetisi ini? Iya, saya dengar dia sudah ada di sini untuk berpartisipasi dan kemarin, dia mendaftar untuk kompetisi. Dan saya jamin dia pasti akan menang, mencapai posisi pertama dalam kompetisi. Oh, aku pasti akan ada di sana untuk menonton kompetisi. Aku juga, Lin Hao, tahap ke-9 Qi Condensation Realm. Sepertinya persaingan ini akan menjadi sengit. Ini tidak semudah yang saya kira. Saya perlu lebih mempersiapkan diri untuk kompetisi ini. Masih ada 1 minggu lagi. Saya tidak memiliki keterampilan seni bela diri yang baik. Pertama-tama saya perlu menemukan keterampilan seni bela diri untuk dikembangkan sehingga dapat membantu saya dalam kompetisi ini. Ketika Ye Xiao mendengar percakapan antara orang-orang yang hadir di sana, dia menjadi waspada. Ketika dia pertama kali mendengar tentang kompetisi, dia berpikir bahwa akan mudah baginya untuk mencapai 10 besar dengan kekuatannya saat ini. Tapi sekarang setelah mendengar tentang pria bernama Lin Hao dan Su Qing, dia jadi mengerti betapa naifnya dia dan cara berpikirnya sebelumnya. Karena ada Lin Hao dan Su Qing, pasti akan ada banyak ahli lain seperti mereka. Mencapai 10 besar tidak semudah kedengarannya. Dia harus tetap meningkatkan kekuatannya sebelum kompetisi sebanyak mungkin. Baru-baru ini, kultivasinya meningkat dengan sangat cepat sehingga dia perlu mengkonsolidasikan fondasinya. Fondasi adalah inti dari kekuatan seseorang dan jaminan jenis kekuatan apa yang dapat dicapai oleh seseorang di masa depan. Jika fondasi seseorang tidak kuat, dia tidak akan dapat mencapai banyak hal sepanjang hidupnya, tetapi jika fondasinya kuat, seseorang dapat membuat yang lemah memandangnya dengan cara beribadah. Untuk kultivasi, fondasi adalah segalanya. Karena dia perlu mengkonsolidasikan fondasinya, dia berpikir untuk melatih keterampilan bela diri untuk meningkatkan kekuatannya sehingga dapat membantunya dalam kompetisi. Setelah makan kenyang, Ye Xiao berjalan keluar dari penginapan dan pergi ke tempat pendaftaran kompetisi sedang berlangsung. Berjalan melewati banyak toko kecil dan besar, Ye Xiao tiba di lapangan besar. Itu sangat hidup di sini. Mayoritas penonton berusia sekitar 15 hingga 17 tahun, penuh dengan energi kuat yang menembus atmosfer. Hidup sekali di sini. Sepertinya banyak sekali orang yang datang ke sini untuk pendaftaran. Saya tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak orang yang berpartisipasi dalam kompetisi dan banyak orang ini hanya sebagian kecil saja. Masih ada 3 hari lagi sebelum pendaftaran akan berakhir. Dan setelah 2 hari pendaftaran, kompetisi akan resmi dimulai. Ye Xiao bingung melihat banyak orang di sini untuk pendaftaran. Dia tahu bahwa persaingan akan menjadi sangat ketat tetapi sekarang dia sekali lagi memperluas wawasannya, mengetahui bahwa akan lebih sulit untuk mendapatkan tempat di 10 besar daripada yang dia kira. Dia menemukan bahwa di area yang luas ini, orang-orang berkumpul menjadi 5 baris saat mereka mengantri untuk mendaftar. Ada banyak individu dengan ekspresi gugup di wajah mereka. Ada juga yang keluar dengan ekspresi kecewa,
ternyata tidak memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri mengikuti kompetisi ini. Dia melanjutkan ke depan dan mengantri dalam antrean yang jumlah orangnya lebih sedikit dibandingkan dengan 4 lainnya. Karena kompetisi diselenggarakan oleh 5 sekte besar dan keluarga kekaisaran, ada banyak sekali orang yang ingin mencoba berpartisipasi di dalamnya. Tidak hanya banyak anak muda, bahkan ada banyak pria dan wanita paruh baya yang mencoba peruntungan. Untuk kompetisi ini, bakat juga menjadi salah satu kriteria. Selama Anda cukup berbakat dan memiliki kultivasi yang memadai, sesuai dengan usianya, Anda dapat mendaftar. Setelah menunggu sekitar setengah jam, akhirnya giliran dia yang mendaftar lomba. Dia berjalan dan berhenti di depan seorang pria yang bertanggung jawab atas pendaftaran. Itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah putih sederhana dan memiliki janggut besar yang tergantung di bawah dagunya. Dia sedang duduk di sebuah kursi dan di depannya ada sebuah meja yang penuh dengan banyak kertas dan barang-barang lainnya. "Namamu?" Pria parubaya itu menatapnya dan bertanya tanpa emosi. "Kamu Xiao?" kata Ye Xiao. "Usia 15, 1 bulan dari sekarang, aku akan berusia 16 tahun. Kultivasi Anda, tahap ketiga alam kondensasi Qi. Oke. Pegang batu ini di tanganmu dan suntikkan energi rohmu ke dalamnya." Pria parubaya itu mengangkat kepala, menatapnya lalu mengarahkan tangannya ke arah batu yang ada di sudut meja dan berkata, Chapter 42. Melihat batu itu, Ye Xiao menemukan bahwa ini adalah batu hitam dengan formasi rumit yang terukir di atasnya. Dia mengambil batu hitam di tangannya dan menyuntikkannya dengan energi rohnya. Saat energi roh disuntikkan ke dalam batu hitam, ia mulai bersinar dengan cahaya putih. Pria parubaya itu ketika melihat cahaya putih bersinar dari batu hitam, dia menggelengkan kepalanya dengan kecewa, menulis sesuatu di atas kertas dan kemudian berkata, "Baiklah, sudah selesai. Kamu memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Ini akan diadakan setelah 5 hari. Semoga berhasil." Dia memberi Ye Xiao plat nomor. "Oke, terima kasih," kata Ye Xiao. Dia meletakkan batu hitam di atas meja dan mengambil plat nomor dari tangan pria parubaya itu. "Bolehkah aku mengajukan pertanyaan?" Ye Xiao kembali menatap pria parubaya itu dan berkata, "Ya, kamu bisa bertanya. Apa batu hitam ini dan cahaya putih apa yang keluar darinya setelah saya menyuntikkan energi roh saya ke dalamnya?" Pria parubaya kembali mengangkat kepalanya dan memandangnya lalu berkata, "Batu hitam ini dikenal sebagai batu unsur. Dari namanya sendiri Anda dapat mengetahui bahwa itu ada hubungannya dengan unsur-unsurnya. Ada 5 elemen dasar utama. Setiap batu elemen memiliki warna yang berbeda dan berdasarkan warnanya, kami memisahkannya menjadi 5 jenis. Merah untuk batu elemen api, hijau untuk batu elemen angin, biru untuk batu elemen air dan seterusnya. Batu-batu elemen ini membantu orang mempercepat kultivasi mereka dan meningkatkan serta memperkuat elemen khusus mereka sendiri. Misalnya, jika seseorang memiliki tubuh elemen api, dia dapat dengan cepat meningkatkan kultivasinya dan memperkuat elemen api di tubuhnya dengan bantuan dari batu berelemen merah yang juga merupakan batu berelemen api. Batu unsur ini sama dengan batu roh dengan hanya satu perbedaan. Ia memiliki unsur tertentu di dalamnya sedangkan batu roh tidak. Batu unsur tertentu hanya dapat digunakan oleh orang dengan unsur yang sama. Akhirnya datang jenis batu berelemen hitam ini. Seperti yang bisa kamu lihat, warnanya hitam, artinya juga tidak ada unsur apapun di dalamnya. Tapi, ini juga berbeda dengan batu roh karena tidak memiliki energi roh di dalamnya. Tapi batu berelemen hitam ini masih memiliki kegunaan karena dapat membantu kita mengetahui elemen seseorang setelah master formasi mengukir formasi di atasnya. Sama seperti sebelumnya, ketika seseorang dengan elemen api memasukkan energi rohnya ke dalamnya, itu akan bersinar dengan lampu merah. Untuk elemen angin, itu akan bersinar dengan lampu hijau dan seterusnya. Cahaya putihmu menunjukkan bahwa kamu tidak memiliki jenis elemen apapun. Oh, jadi begitu. Ye Xiao terkejut setelah mengetahui tentang batu elemental. Untuk apa kamu berdiri di sini? Sekarang,
Pergilah. Aku sudah menjawab pertanyaanmu. Jangan menghalangi bagian depan. Yang lain juga perlu mendaftar di sini. Melihat Ye Xiao masih berdiri, pria parubaya itu meneriakinya. Ye Xiao buru-buru keluar dari barisan dan mulai berjalan kembali ke penginapan. Dia tidak pernah menyangka akan ada jenis batu roh lain yang dikenal sebagai batu unsur di dunia ini. Setelah mengetahui sifat-sifat batu elemental, dia sedikit menyesal karena dia tidak memiliki elemental body. Saat dia berjalan kembali ke penginapan, tiba-tiba dia berhenti di jalannya. Dia sedang melihat sesuatu di sisi kanannya. Itu adalah bangunan besar dengan 4 lantai. Di bagian paling atas gedung, 2 kata besar bisa terlihat tertulis di sana. Asosiasi Alkemis. Dari ingatan Dewa Pil kuno yang dia serap, dia tahu bahwa ada banyak kekuatan kuat di dunia ini dan asosiasi alkemis ini adalah salah satunya. Tidak hanya itu, asosiasi alkemis adalah salah satu kekuatan terkuat yang ada di sana. Seperti namanya, asosiasi alkemis adalah untuk para alkemis dan itu adalah tempat berkumpulnya banyak alkemis. Di depannya juga ada cabang dari asosiasi alkemis. Dia berbelok ke kanan dan berjalan cepat, tiba di depan asosiasi alkemis. Setelah berdiri di depan asosiasi alkemis untuk beberapa saat, Ye Xiao akhirnya memasukinya. Meskipun dia memiliki ingatan Dewa Pil kuno, ketika dia benar-benar masuk ke dalam asosiasi alkemis, dia tertegun sejenak. Itu adalah aula yang sangat luas di dalamnya. Ada 3 loket di sisi kanan aula dan ada juga banyak deretan rak yang hadir di sana yang bagian depannya ditutupi lapisan tebal kaca 2 sisi. Di dalamnya ada banyak jenis tanaman obat dan pil. Keragaman tanaman obat dan pil di dalam rak itu seharusnya lebih dari cukup untuk dibandingkan dengan apa yang bisa ditemukan di luar di seluruh negeri Azure Dragon. Jika sesuatu yang berkaitan dengan obat dan pil tidak dapat ditemukan di sini, maka pasti tidak dapat ditemukan di tempat lain juga. Ada kerumunan orang yang hadir di depan rak, melihat jamu dan pil untuk dibeli. Melihat pil yang ada di sana, bahkan pikiran Ye Xiao sedikit bergejolak karena ada banyak jenis pil dan jamu. Beberapa untuk meningkatkan kultivasi seseorang, beberapa untuk memperkuat tubuh dan beberapa untuk tujuan penyembuhan. Secara keseluruhan, ada setiap jenis jamu dan pil yang ada di dalam rak. Dari tengah aula, sebuah tangga besar menuju ke lantai 2. Itu terbuat dari batu giok putih yang sangat mahal, chapter 43. Garis bawah asosiasi alkemis garis bawah. Di dalam, Ye Xiao berjalan di depan rak di mana banyak jenis tanaman obat hadir. Di dekat setiap ramuan obat ada label di mana harga ramuan obat itu ditulis. Dia perlahan mulai mengamati mereka semua. Violet Lotus Grass 1000 koin emas. Buah cabang biru 2600 koin emas. Bambu merah 100 tahun 3000 koin emas. Akar pohon mati berdaun merah 4200 koin emas. Melihat ramuan ini, rahang Ye Xiao terjatuh. Setiap ramuan di sini sangat berharga dan harganya juga sangat tinggi. Jika sebelumnya, Ye Xiao tidak akan pernah berani melihatnya, tapi sekarang, semuanya berbeda. Dia mulai mencari jenis ramuan yang bisa membantunya mengkonsolidasikan fondasinya. Dia dapat mengkonsolidasikan yayasannya dengan melakukan kultivasi tertutup tetapi sekarang bukan waktunya. Hanya tersisa 3 hari sebelum kompetisi. Jadi, dia ingin menggunakan ramuan obat untuk membantunya mengkonsolidasikan fondasinya sebelum kompetisi dimulai. Tatapannya tiba-tiba tertuju pada ramuan yang disebut Spirit Grass. Meski namanya terdengar sederhana, ramuan roh ini sama sekali tidak sederhana. Spirit Grass adalah jenis ramuan obat yang dapat membantu mengisi kembali energi roh seseorang. Tidak hanya itu, ia juga memberikan energi roh yang sangat murni yang dapat membuat para pembudidaya yang mengkonsumsi ramuan ini, energi roh murni dan kental. Itu adalah ramuan obat yang sempurna untuk membantunya mengkonsolidasikan fondasinya. Harganya tidak tinggi, hanya 500 koin emas. Tapi itu masih merupakan harga yang sangat tinggi untuk setiap orang biasa.
Untung dia masih memiliki lebih dari 26.000 koin emas yang berhasil dia dapatkan setelah melelang 100 batu roh tingkat rendah di rumah lelang. Ye Xiao berjalan dan mendekati konter. Di belakangnya duduk seorang gadis muda yang sangat cantik. Dia melakukan pekerjaannya saat barisan orang mengantri di depannya termasuk 2 loket lainnya. Ye Xiao berjalan dan juga mengantri di barisan itu. Satu persatu, setiap pembudidaya di depannya, berjalan di depan gadis cantik itu dan setelah menyelesaikan urusan mereka, mereka perlahan meninggalkan barisan. Ye Xiao juga mendekati konter selangkah demi selangkah dan proses ini berlanjut untuk waktu yang sangat lama. Akhirnya, giliran dia. Saat dia mendekati konter, gadis cantik di belakangnya berkata, "Halo, nama saya Xiao Tao, bisakah Anda memberitahu saya apa yang Anda butuhkan dari bantuan saya?" Ye Xiao menganggukkan kepalanya, berkata, "Beri aku 10 batang rumput roh." 10 batang rumput roh. Gadis cantik yang dibesarkan itu memandang Ye Xiao dalam-dalam setelah semua dia tidak terlihat seperti orang kaya dari pakaiannya dan kemudian berkata, "Oke, tolong tunggu, aku akan pergi dan mengeluarkannya untukmu." Setelah mengatakan ini, dia keluar dari belakang konter dan berjalan menuju rak, mengeluarkan 10 batang rumput roh dari sana dan kembali. Dia memberi Ye Xiao 10 batang rumput roh dan berkata, "1 batang rumput roh memiliki harga 500 koin emas. Kamu membeli 10 batang rumput roh jadi tolong bayar total 5.000 koin emas." Ye Xiao mengambil spirit grace dari tangannya dan melambaikan tangannya di depan konter gel. Banyak koin emas muncul di konter entah dari mana. "Ini 5.000 koin emas. Terima kasih," kata Ye Xiao, dan berjalan keluar dari sana. Gadis loket itu masih berdiri di sana dengan bingung. Cincin spasial. Ketika Ye Xiao menghilang dari pandangannya, dia menarik napas panjang dan berkata dengan takjub. Lagi pula cincin spasial di negeri Azure Dragon sangat langka. Hanya orang kaya dan taipan yang mampu memiliki cincin spasial untuk diri mereka sendiri. Kembali ke saat dia menganggap Ye Xiao sebagai anak yang malang, betapa bodohnya dia. Dia berpikir bahwa itu benar-benar fakta, jangan pernah menilai buku dari sampulnya. Ye Xiao kembali ke kamarnya di penginapan. Dia duduk bersila di tempat tidur dan menggigit besar tangkai spirit grass dan memakannya. Saat rumput roh turun dari mulut ke perutnya melalui leher, selama proses ini ia berubah menjadi energi roh yang sangat murni. Tidak lama kemudian, energi seperti panas menyerang tubuhnya, dan dia tiba-tiba merasa ada semacam api yang membakar di dalam tubuhnya. Dia buru-buru mulai mengedarkan lapisan pertama dari teknik sirkulasi universal 9 naga. Saat dia mengedarkan teknik kultivasinya, tubuhnya mulai terasa nyaman. Perlahan, energi rohnya menjadi murni dan kental. Setelah lama bangun, dia akhirnya membuka matanya. Dia bisa merasakan kekuatannya menguat ke tingkat yang baru. Dia melambaikan tangannya dengan gerakan memutar dan merasakan perbedaan dari sebelumnya. Hanya 1 atau 2 tangkai spirit grace lagi dan aku akan mengkonsolidasikan fondasiku. Ye Xiao berpikir dan mulai berkultivasi sekali lagi. 1 rumput roh dan kemudian yang lainnya. Setelah meminum 2 spirit grace lagi, Ye Xiao sekali lagi merasakan panas seperti energi yang membakar interiornya. Dia sekali lagi mengedarkan lapisan pertama dari teknik sirkulasi universal 9 naga. Proses yang sama diulang lagi. Ketika dia membuka matanya untuk kedua kalinya, hari sudah pagi keesokan harinya. Fondasinya telah menjadi kuat sebagaimana mestinya. Dia masih tersisa dengan 7 batang rumput roh lagi. Dia melihatnya dan kemudian menyimpannya di cincin tata ruangnya. Mungkin, di masa depan, aku akan membutuhkan batang rumput roh ini. Dia berpikir dan bangkit dari tempat tidur, membuka mulutnya dan menguap panjang, merentangkan kedua tangannya lebar-lebar. Kurasa aku akan mandi dulu. Setelah mandi, dia turun ke lantai dasar penginapan dan memesan makanan untuk dimakan. Chapter 44. Di sebuah penginapan, di lantai dasar, Ye Xiao sedang makan makanannya. Ketika dia memakan makanannya, dia bangun, membayar tagihannya dan berjalan keluar dari penginapan.
Kemarin, dia mulai mengkonsolidasikan fondasinya yang sangat lemah karena kekuatannya dinaikkan ke level saat ini dari lumpuh dalam waktu 1 bulan yang sangat cepat. Sekarang, fondasinya kuat, dia berjalan menuju paviliun harta karun. Seperti namanya, paviliun harta dipenuhi dengan segala macam harta. Baik itu senjata, ramuan, pil, teknik kultivasi, atau keterampilan seni bela diri, semua ini dapat ditemukan di paviliun harta karun. Tentunya bagi yang ingin membeli harus membelinya terlebih dahulu. Segala sesuatu di paviliun harta karun dianggap sebagai harta karun. Jadi, harga mereka juga sangat tinggi. Karena dia sudah mengkonsolidasikan yayasannya, sudah waktunya untuk memilih keterampilan seni bela diri yang dapat membantunya dalam kompetisi. Dia berjalan dan mendekati sebuah bangunan yang tampak kuno. Di depan gerbang, kedua sisinya, dijaga oleh 2 orang penjaga agar tidak ada anak kecil yang bisa masuk. Di atas gerbang itu ada 2 kata yang ditulis dengan cara yang sangat luar biasa. Paviliun harta karun. Ye Xiao mendekatinya dan masuk dari gerbang, melewatinya dari antara 2 penjaga. Saat dia masuk, matanya berbinar karena melihat apa yang ada di depannya. Semua jenis senjata, pedang, tombak, sabre, cambuk. Setiap jenis senjata ada di sana. Ada sangat sedikit orang di sini, lagi pula tidak semua orang mampu membeli dari sini. Namun demikian, setidaknya ada 30 orang. Mayoritas dari mereka adalah pria muda. Karena persaingan, banyak dari mereka yang datang ke sini untuk membeli senjata agar mereka dapat peringkat lebih tinggi dalam kompetisi. Senjata terlemah di sini adalah senjata roh tingkat rendah. Dia melihat banyak senjata roh kelas rendah dan bahkan senjata roh kelas menengah. Tapi dia gagal menemukan senjata roh tingkat tinggi. Saat dia sibuk melihat senjata-senjata itu, seorang wanita muda yang cantik datang kepadanya sambil tersenyum, "Tamu yang terhormat, apakah Anda memerlukan sesuatu? Anda dapat memberitahu saya apa yang Anda butuhkan dan saya akan membantu Anda menemukannya." Ye Xiao menatapnya dan menganggukkan kepalanya, "Aku di sini untuk menemukan keterampilan seni bela diri yang cocok untukku." "Oh, jadi kamu membutuhkan keterampilan seni bela diri. Silakan ikut denganku." Semua teknik kultivasi dan keterampilan seni bela diri disimpan di lantai 2. Wanita itu tersenyum padanya, berbalik dan berjalan menuju lantai 2. Ye Xiao mengikuti di belakangnya dan datang ke lantai 2 paviliun harta karun. Di sini, dia bisa melihat banyak rak seperti di Alchemist Association. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa di rak asosiasi Alchemist, ada tanaman obat dan pil, tetapi di sini ada teknik kultivasi dan keterampilan seni bela diri. Ada 3 baris rak kecil di sini. Wanita muda yang membawa Ye Xiao ke sini, berkata, "Tuan, ada 3 baris rak di sini. Baris pertama rak di sisi kanan berisi semua jenis teknik kultivasi sedangkan baris pertama rak di sisi kiri berisi seni bela diri, keterampilan dari peringkat kuning kelas tinggi ke peringkat mendalam kelas menengah. Dan di baris terakhir rak, yang berada di tengah, Anda dapat menemukan teknik seni bela diri kelas mendalam kelas tinggi." Petik 2. Ye Xiao menganggukkan kepalanya dengan takjub. Ini adalah pertama kalinya dia melihat banyak teknik kultivasi dan keterampilan seni bela diri sekaligus. "Apakah ada keterampilan seni bela diri Earth Rank di sini?" Ye Xiao bertanya padanya. "Apa? Keterampilan seni bela diri peringkat bumi?" Mendengar apa yang dikatakan Ye Xiao, dia tertegun sejenak. Ketika dia membentaknya, dia memandangnya dari atas ke bawah dan bertanya, "Kamu ingin teknik seni bela diri Earth Rank?" "Ya, jika paviliun harta memilikinya. Saya tidak peduli dengan harganya. Jika Anda memilikinya, tolong keluarkan." Ye Xiao menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa karena pakaiannya, dia dipandang rendah oleh nona muda ini. Sejak awal dia memandang rendah dia karena itu adalah tugasnya, dia memperkenalkan semuanya di sini kepada Ye Xiao dengan senyum di wajahnya. Tapi Ye Xiao tidak peduli tentang itu. Jadi bagaimana jika dia memakai kain tua tanpa bersinar di dalamnya? Jadi bagaimana jika orang lain memandang rendah padanya? Dia memiliki seluruh tambang batu roh tingkat rendah.
Dia bisa membeli apa saja di sini. Adakah yang bisa? Tidak. Tidak semua orang memiliki harta ilahi seperti mutiara surgawi dan tidak semua orang memiliki persediaan batu roh tingkat rendah. Melihat tatapan Ye Xiao yang penuh percaya diri, dia menghirup banyak udara dan mengeluarkannya. Senyum manis kembali di wajahnya dan dia berkata, "Maaf Pak, hanya ada satu teknik seni bela diri peringkat bumi kelas rendah di sini. Tapi itu sudah dibeli oleh pelanggan lain. Jadi, saat ini, kami tidak memilikinya. Keterampilan seni bela diri peringkat bumi. Oh, dapatkah Anda memberitahu saya siapa itu dan kapan dia membeli keterampilan seni bela diri Earth Rank?" Ye Xiao mengerutkan kening dan bertanya lagi. Dia berpikir bahwa jika orang yang membeli teknik ini masih ada di sini, dia akan bernegosiasi dengannya dan bahkan dapat memberinya batu roh untuk keterampilan seni bela diri. Keterampilan seni bela diri peringkat bumi bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan di mana saja kapan saja dan begitu juga dengan batu roh. Itu sebabnya dia berpikir, jika dia akan memberi orang itu batu roh tingkat rendah dalam jumlah besar, dia pasti akan menjual teknik seni bela diri kepadanya sebagai imbalan. Dan orang itu pasti tidak akan tahan dengan godaan sejumlah besar batu roh. Melihat Ye Xiao seperti ini, nona muda itu tersenyum. Dia sudah mengerti apa yang dipikirkan Ye Xiao dan memandangnya seperti sedang melihat orang bodoh. Chapter 45. Lin Hao. Namanya Lin Hao. Dia adalah orang yang membeli keterampilan seni bela diri Earth Rank dan kamu sudah terlambat 1 hari di sini karena kemarin dia membelinya. Wanita muda itu memberitahunya dengan senyum licik di wajahnya. Lin Hao. Ye Xiao mengulangi nama ini dan berpikir, siapa sebenarnya Lin Hao ini? Aku sudah mendengar namanya berkali-kali. Dia juga seorang jenius terkenal dari negara naga Azure. Bahkan Kaisar sendiri memujinya. Dia juga membeli satu-satunya bumi keterampilan seni bela diri peringkat hadir di sini di Paviliun Harta. Tidak hanya kultivasinya yang sangat tinggi pada tahap ke-9 dari alam kondensasi Qi. Dia juga sekarang memiliki keterampilan seni bela diri peringkat bumi. Sepertinya akan sangat sulit untuk melawannya dan menang dalam kompetisi. Tuan, sekarang kami, Treasure Pavilion, tidak memiliki keterampilan seni bela diri peringkat bumi. Apakah Anda masih akan membeli keterampilan seni bela diri lainnya dari sini? Wanita muda itu dengan mengejek berkata dan terutama berfokus pada kata, keterampilan seni bela diri peringkat bumi. Iya, saya akan memilih dari keterampilan seni bela diri peringkat mendalam tingkat tinggi yang ada di sini. Ye Xiao tersentak keluar dari negeri ajaibnya di mana pemikirannya mengembara. Apa yang dikatakan Ye Xiao? Kata-katanya terjebak pada nona muda itu lagi. Bertingkah arogan. Mari kita tunggu dan lihat berapa lama lagi kamu bisa bertindak keras di sini. Ketika kamu tidak akan mampu membayar untuk keterampilan seni bela diri dan membuat lelucon dari dirimu sendiri, maka aku akan melihat bagaimana kamu bisa bertindak seperti ini, sombong lagi. Wanita muda itu berpikir. Ye Xiao berjalan menuju barisan tengah rak dan mulai melihat semua jenis keterampilan seni bela diri peringkat mendalam tingkat tinggi satu persatu. Di sini, deretan rak sangat kecil dan setiap baris rak memiliki paling banyak 20 hingga 30 keterampilan seni bela diri dan teknik kultivasi. Baris tengah rak hanya memiliki 15 keterampilan seni bela diri peringkat mendalam tingkat tinggi. Kedengarannya sangat sedikit jumlahnya tetapi kenyataannya hanya 5 sekte besar dan keluarga kekaisaran yang memiliki kemampuan untuk memiliki keterampilan seni bela diri sebanyak ini sekaligus. Lightning Flash Steps, skill gerakan tipe petir yang berspesialisasi dalam ledakan kecepatan seketika. 10.000 koin emas. Raging Flame Fist, keterampilan seni bela diri atribut api yang menggunakan api untuk bertarung. Cocok untuk tubuh yang dikaitkan dengan api. 12.000 koin emas. Angry Dragon Fist, teknik tipe tinju yang dapat memberikan damage yang sangat tinggi jika digunakan untuk bertarung. Itu memampatkan kekuatan seseorang pada satu titik dan saat menyerang, itu akan melepaskan kekuatan yang luar biasa. 15.000 koin emas.
Ye Xiao membolak-balik semua teknik seni bela diri yang ada di sini dan akhirnya memilih satu keterampilan yang disebut seni jari suci. Seni jari suci adalah keterampilan seni bela diri yang rusak. Dalam teknik lengkapnya, ia memiliki total 3 jurus tetapi karena teknik ini adalah teknik yang rusak, ia hanya memiliki 1 jurus lengkap yang dijelaskan di sini. Namun demikian, itu dinilai sebagai keterampilan seni bela diri peringkat mendalam tingkat tinggi. Langkah pertamanya memadatkan energi roh menjadi 1 titik di atas jari telunjuk dan memiliki daya tembus yang kuat dan dapat menembus batu dan dinding yang kuat hanya dengan jari biasa. 2 gerakan lainnya tidak dijelaskan di sini dan itu akan tergantung pada keberuntungannya apakah dia dapat menemukan keterampilan yang lengkap atau tidak. Dia mengambil keterampilan seni bela diri seni jari suci dan berkata kepada wanita muda yang berdiri agak jauh yang sedang menatapnya, "Saya akan mengambil keterampilan seni bela diri ini." Dia mengambil seni jari suci darinya dan melihatnya. Seni jari suci. Apakah kamu yakin ingin skill ini? Meskipun itu adalah skill high grade profound rank tapi itu rusak dan 2 jurusnya hilang. Harganya juga sangat tinggi yaitu 13.500 koin emas. Dia mengerutkan kening saat memberitahu Ye Xiao. "Ya, saya yakin. Saya akan membeli seni jari suci ini." Ye Xiao menganggukkan kepalanya dan membenarkannya. "Oke, tolong bayar 13.500 koin emas dan keterampilan seni bela diri ini akan menjadi milikmu." Dia meringkuk bibirnya dan mulai menunggu Ye Xiao membodohi dirinya sendiri. Ye Xiao melambaikan tangannya di udara dan 13.500 koin emas muncul di sana. Dia kemudian memberikan koin emas kepada wanita muda itu dan mengambil seni jari suci dari tangannya dan hanya mengucapkan 2 kata, "Terima kasih." "Terima kasih." Wanita muda itu melihat koin emas di tangannya dan kemudian melihat Ye Xiao berjalan pergi. Ye Xiao kembali ke kamarnya di penginapan setelah membeli seni jari suci. Sekarang, hanya tersisa 1 hari sebelum dimulainya kompetisi dan dia harus memahami jurus pertama seni jari suci yang merupakan satu-satunya jurus yang tersisa dalam jurus ini dalam waktu 1 hari. Setelah kembali dia memesan makanannya dan setelah makan dia kembali berjalan menuju arah hutan. Itu dikenal sebagai hutan asap awan. Dikatakan bahwa ketika seseorang pergi jauh lebih dalam di hutan ini, dia akan bertemu dengan sejumlah besar asap seperti kabut. Karena itulah hutan ini dinamakan Cloud Smoke Forest. Ada juga yang mengatakan bahwa jika seseorang melangkah lebih dalam dari jarak di mana seseorang akan bertemu dengan asap seperti kabut ini, ada kemungkinan besar 70% bahwa dia tidak akan pernah bisa kembali. Ye Xiao sedang berpikir untuk berlatih langkah pertama dari seni jari suci di sini di sekitar hutan asap awan dan mencoba untuk memahami esensinya sesegera mungkin sehingga dia dapat tampil baik dalam kompetisi dan mendapatkan pengakuan dari para petinggi. 5 sekte besar hadir di sana. Chapter 46. Ketika Ye Xiao mendekat di sekitar hutan asap awan, dia mencari tempat yang tenang. Setelah sampai di sana, ia mengeluarkan buku yang berisi tentang seni jari suci, menenangkan pikirannya, sebelum terjun ke dalam proses pembelajaran seni jari suci. Dia berulang kali mempelajarinya selama 3 kali dan ketika dia dipastikan bahwa dia mengingat semuanya, dia mulai berlatih seni jari suci. Pada awalnya, sangat sulit baginya untuk melakukan gerakan pertama seni jari suci dengan benar, tetapi lambat laun dia membiasakan diri dengannya dan kembali ke jalur yang benar. Tapi tetap saja, dia tidak bisa melakukan gerakan pertama dari seni jari suci. Waktu berlalu dan dia tidak dapat mempelajarinya dengan sukses. Sekarang sudah malam dan sebentar lagi akan malam. Brengsek, apakah benar-benar mustahil untuk mempelajari keterampilan seni bela diri peringkat mendalam tingkat tinggi dalam 1 hari? Bukankah itu berarti keterampilan seni bela diri tingkat bumi akan lebih sulit untuk dipelajari daripada keterampilan ini? Pria bernama Lin Hao juga membeli satu-satunya keterampilan seni bela diri peringkat bumi tingkat rendah tersedia di paviliun harta 1 hari yang lalu. Bisakah dia berhasil mempelajari keterampilan itu hanya dalam 2 hari? Apa yang kupikirkan? Ini bukan waktu yang tepat untuk mengalihkan perhatianku dari memahami seni jari suci.
Aku harus terus berusaha mempelajarinya sebelum malam tiba. Ye Xiao menjadi frustasi setelah gagal mempelajari seni jari suci beberapa kali. Oh ya, kurasa aku harus mencoba mempelajari teknik ini di tempat itu. Tiba-tiba mata Ye Xiao berbinar seolah dia mengingat sesuatu. Desir, Ye Xiao tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri dan yang tersisa hanyalah hembusan angin sepoi-sepoi. Garis bawah dunia di dalam mutiara surgawi garis bawah. Itu adalah padang rumput besar berbentuk persegi, ditutupi dengan banyak jenis bunga yang sangat indah. Di tengah padang rumput, terlihat 4 jalur batu giok yang menuju ke 4 arah berbeda. Wosh! Sebuah cahaya menyala dan Ye Xiao muncul di sini, di tengah padang rumput yang indah entah dari mana. Ye Xiao melihat jalan batu giok yang menuju ke 4 arah berbeda. Jalur batu giok yang mengarah ke kiri mengarah ke pegunungan dan sungai. Jalur batu giok yang menuju ke arah yang benar mengarah ke hutan lebat. Dia tidak tahu kemana arah jalan batu giok yang mengarah ke arah belakangnya, karena tidak ada yang bisa dilihat dari tempat dia berdiri di arah belakangnya kecuali kabut tebal yang hampir menutupi seluruh mutiara surgawi. Dan ada juga alasan lain mengapa dia tidak tahu arah itu karena dia tidak pernah pergi ke arah itu. Kali ini juga dia tidak mencoba berjalan ke arah belakang. Dia diam-diam berjalan di jalur batu giok yang lurus dari sini, menuju ke pagoda 9 tingkat. Dia berhenti ketika dia mendekat dari pagoda 9 lantai. Saat dia melihat pagoda agung ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut melihat pagoda 9 tingkat di dalam hatinya. Meskipun dia telah melihatnya berkali-kali, dia masih merasa heran saat pandangannya mendarat di pagoda 9 tingkat. Siapa yang membangun tempat ini dan pagoda ini? Ye Xiao mengambil napas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya dan menenangkan emosinya dan kemudian memasuki pagoda. Dia muncul di lantai pertama pagoda 9 lantai dan sekali lagi melihat kuali besar yang dipasang di tengah lantai pertama. Dia telah mencoba berkali-kali untuk memindahkannya tetapi dia tidak bisa. Di sini, Ye Xiao kembali berlatih seni jari suci. Saat dia mempraktikkannya, dia secara bertahap membenamkan dirinya dengan itu dan merasakan semacam pencerahan, memasuki kondisi satu dengan pikiran sambil melepaskan gerakan pertama dari seni jari suci. Ada sesuatu di sini, di udara lantai pertama pagoda 9 tingkat yang meningkatkan kemampuan pemahamannya dan membuatnya tenggelam dalam pemahaman seni jari suci. Dia lupa segalanya. Waktu, persaingan dan bahkan dirinya sendiri, dia hanya ingat satu hal dan itu berhasil mempelajari seni jari suci. Entah setelah berapa lama waktu berlalu, Ye Xiao akhirnya berhenti dan membuka matanya. Senyum yang dipenuhi dengan kegembiraan muncul di wajahnya. Hahaha, akhirnya, aku bisa mengeksekusi seni jari suci dengan sukses. Ye Xiao mulai tertawa gila. Itu benar-benar membantuku memahami seni jari suci. Ye Xiao melihat sekeliling lantai pertama. Dia menemukan kemampuan lain dari pagoda 9 tingkat. Pada awalnya, dia hanya membuat tebakan liar bahwa mungkin di sini, di pagoda 9 lantai, dia dapat memahami keterampilan seni bela diri dan sekarang dia benar-benar dapat memahami keterampilan seni bela diri. Di masa depan, saya dapat menghemat banyak waktu jika saya mengembangkan keterampilan bela diri atau teknik kultivasi apapun di sini. Ye Xiao sangat senang sekarang karena hanya dalam 1 hari, dia telah berhasil mengembangkan keterampilan seni bela diri peringkat mendalam tingkat tinggi. Jika kata-kata ini keluar ke publik, siapa yang tahu berapa banyak kegemparan yang akan ditimbulkannya. Aku tidak tahu sudah berapa lama. Kurasa aku harus keluar dari sini dan kembali ke penginapan. Ye Xiao bergumam pada dirinya sendiri dan keluar dari pagoda 9 lantai dan sekali lagi keluar dari dunia di dalam mutiara surgawi. Dia sekali lagi muncul di sekitar Cloud Smoke Forest. Dia melihat sekelilingnya hanya untuk melihat kegelapan di mana-mana. Itu benar-benar terlalu gelap. Dari waktu ke waktu, suara embusan angin terdengar. Sepertinya sudah tengah malam. Ye Xiao buru-buru kembali ke penginapannya, memesan beberapa makanan dan setelah makan dia mulai beristirahat karena besok adalah hari besar, chapter 47. Itu adalah pagi yang baru. Ye Xiao terbangun dari tidur nyenyaknya.
Dia tidur siang dengan sangat nyenyak dan lama dan karena itu, dia merasa sangat nyaman. Hari ini adalah hari kompetisi. Ye Xiao bangkit dari tempat tidurnya dan membasuh dirinya sebelum turun dan memesan makanan untuk dimakan. Kali ini, tidak ada satu orang pun yang hadir di penginapan di sampingnya. Seluruh penginapan itu senyaman mungkin. Ketika petugas datang membawa pesanan makanan untuk melayani Ye Xiao, dia bertanya, apakah terjadi sesuatu? Tidak ada satu orang pun di sini. Tuan, tidak hanya di penginapan ini, Anda juga tidak dapat menemukan orang di penginapan dan restoran lain. Hari ini, Anda bahkan akan menemukan jalan-jalan kurang ramai karena kurangnya orang. Hari ini adalah hari persaingan dan setiap orang telah menuju ke tempat kompetisi untuk menyaksikan pertarungan para jenius. Petugas menjawabnya dengan nada lembut. Oh, jadi kenapa kamu masih di sini? Apa kamu tidak mau pergi? Ye Xiao tiba-tiba menyadari kebenarannya dan bertanya lagi tentang petugas itu. Aku juga ingin pergi tapi sekarang tidak ada orang di sampingku di penginapan dan bos menyuruhku untuk tinggal di sini. Jadi, meski aku mau, aku tidak bisa pergi. Senyum pahit bisa terlihat di wajah petugas. Menyedihkan. Nah, makanannya dibuat dengan baik. Terima kasih untuk makanannya. Ini uang untuk membeli makanan. Ye Xiao tersenyum padanya, membayar tagihan makanannya. Kemudian ia berdiri dan berjalan menuju pintu. Tapi sebelum sampai di sana, dia berhenti lagi dan berbalik. Ah, dengar, ya, Tuan, apakah Anda membutuhkan hal lain? Kata petugas itu. Tidak. Saya tidak butuh apa-apa. Ini tangkap. Ye Xiao tersenyum, berbalik lagi dan berjalan melewati pintu penginapan dan berkata, itu tipmu. Petugas itu menangkap sesuatu di udara bahwa Ye Xiao memantul di udara dengan ibu jarinya. Dan saat dia melihat apa itu, napasnya berhenti sejenak dan jantungnya berdetak kencang. Karena apa yang ada di tangannya seperti lebih dari setengah tahun gajinya untuknya. Sebuah koin emas. Meskipun itu hanya satu koin emas untuk orang kaya tapi untuk orang miskin seperti petugas, itu adalah kekayaan yang sangat besar. Senyum yang menyenangkan tumbuh di wajahnya. Ye Xiao mencapai tempat kompetisi. Tempat ini telah dipenuhi orang dan sekarang sangat ramai. Ada orang-orang yang berpakaian buruk serta orang-orang yang mengenakan segala macam pakaian yang indah. Mereka adalah kandidat yang berpartisipasi dalam kompetisi ini. Ye Xiao menyadari bahwa setiap orang yang membenci di sini setidaknya berada di tahap pertama dari alam kondensasi Qi. Bahkan ada beberapa aliran aura yang tercampur di antara mereka yang memberinya rasa ancaman yang kuat. Namun, orang-orang itu sengaja menyembunyikan kekuatan mereka karena mereka tidak ingin mengungkapkan kekuatan mereka sedini ini bahkan sebelum dimulainya kompetisi. Ye Xiao bisa merasakan aura itu karena setelah mutiara surgawi bergabung dengannya, persepsi dan inderanya menjadi setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Ye Xiao diam-diam menganggukkan kepalanya dengan takjub. Ini benar-benar kumpulan talenta luar biasa di seluruh negeri Azure Dragon. Siapa yang tidak ingin memasuki 5 sekte besar dan keluarga kekaisaran untuk berkultivasi? Meskipun Ye Xiao sudah memahami hal ini, tetapi saat ini, dia sekali lagi menyadari melihat banyak ahli di sini bahwa masih terlalu dini baginya untuk menyebut dirinya jenius. Menarik. Dia tidak tahu mengapa tetapi semakin menantang, semakin menarik dan bahagia hatinya. Jika dia bisa mendominasi semua orang jenius ini, betapa menakjubkannya itu. Tapi dia tahu, dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk mencapai apa yang diinginkan hatinya. Jalur kultivasi mematahkan belenggu tubuh manusia, memberi kesempatan pada manusia biasa untuk mengubah nasibnya untuk mencapai kebesaran yang menantang langit. Jika seseorang tidak maju dengan gagah berani, bagaimana mereka bisa terus maju? Semakin besar tantangannya, semakin bersemangat perasaan Ye Xiao. Dan alasannya, bahkan Ye Xiao sendiri tidak tahu. Mungkin, itu ada hubungannya dengan mutiara surgawi. Dia hanya tahu bahwa saat ini, dia merasa sangat bersemangat. Lawan yang kuat akan dapat merangsangnya untuk tumbuh lebih cepat. Saat dia melihat semua orang,
semua orang juga melihat semua orang di sekitar mereka. Dia mendengar percakapan banyak orang dengan baik. Apakah kamu melihatnya? Dia adalah Feng Lin, seorang jenius dari keluarga Feng. Dia baru berusia 17 tahun sekarang dan sudah memiliki kultivasi tahap ke-7 dari alam kondensasi Qi. Seorang pria muda di samping Ye Xiao menunjuk ke depannya. Ye Xiao juga melihat ke sana dan melihat seorang pemuda tampan dengan kipas lipat di tangannya berdiri, dikelilingi oleh banyak gadis muda dan cantik di sekelilingnya. Lihat gadis cantik itu. Dia adalah Luli. Pria lain menunjuk seorang gadis muda yang sangat cantik, hanya kalah dengan Zhao Yufei yang diketahui Ye Xiao. Ya, saya mendengar bahwa dia mewarisi warisan dari seorang seniman bela diri di puncak alam Raja Bela Diri dan dia juga berada di tahap ke-7 dari alam kondensasi Qi. Dia baru berusia 16 tahun ini. Lihat Su King ada di sini. Ya Tuhan, saya pikir dia pasti akan berada di 3 besar dan mungkin dia bahkan bisa mencapai peringkat kedua dalam kompetisi ini. Ya, kamu benar. Lagi pula dia sudah berada di tahap ke-8 dari alam kondensasi Qi, hanya sedikit lebih rendah dari Lin Hao yang berada di tahap ke-9 dari alam kondensasi Qi. Pria lain menunjuk ke arah seorang pria muda bertampang tegap yang sedang berdiri sendiri seolah-olah dia bukan tempatnya di sini. Chapter 48. Ye Xiao menatap Su King yang berdiri sendirian. Tiba-tiba, ada keributan besar di antara orang-orang yang hadir di sini. Ye Xiao melihat ke sana dan pandangannya tertuju pada sosok yang dikenalnya. Itu adalah pria dengan pedang di punggungnya yang dia temui di Riverside City. Lin Hao. Ya, lihat dia. Dia adalah Lin Hao. Jenius dari negara Azure Dragon kita. Ya, dia sangat kuat di usia yang begitu muda. Masa depannya pasti akan luar biasa. Koma titik. Ketika Ye Xiao mendengar suara para pengamatnya, dia tertegun sejenak. Dia Lin Hao. Lin Hao yang bahkan dipuji oleh kaisar sendiri. Ye Xiao merasa terdiam. Diam, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tiba-tiba raungan nyaring terdengar dengan banyak aura yang kuat saat banyak ahli turun dari langit ke platform besar. Lingkungan yang berada dalam keributan besar, segera menjadi sunyi senyap. Aura yang kuat seperti lautan luas yang menekan kekerasan pemberontakan, menekan semua ahli muda yang hadir di sini. Semua suara mereda sepenuhnya. Semua orang yang hadir sama seperti jangkrik di musim dingin, bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Mungkinkah ini para ahli dari 5 sekte besar? Ye Xiao melihat para ahli itu. Ada 6 dari mereka secara total. Fiuh. Semua seniman bela diri yang hadir di sana menghela napas lega saat tekanan yang turun ke bawah seperti gunung tiba-tiba menghilang. Tepuk tangan. Seorang pria parubaya bertepuk tangan 2 kali dan berkata, seperti yang Anda lihat, ada 6 dari kami yang hadir di sini mewakili 5 sekte besar dan keluarga kekaisaran. Sekarang, izinkan saya memberitahu Anda tentang kompetisi. Akan ada 2 putaran ini kompetisi. Babak pertama kompetisi akan dimulai sekarang. Selama orang-orang melewati babak ini, Anda akan memperoleh kualifikasi untuk mengikuti babak kompetisi berikutnya yang juga merupakan babak final dan babak final kompetisi ini akan berlangsung untuk memutuskan nasibmu bersama kami, 5 sekte besar dan keluarga kekaisaran. Setelah mengatakan sampai di sini, pria parubaya itu berhenti sejenak, memandangi wajah serius setiap talenta muda yang hadir yang mendengarkannya dengan sangat saksama dan diam-diam menganggukkan kepalanya dengan puas lalu melanjutkan, selanjutnya, putaran pertama kompetisi akan berlangsung di Cloud Smoke Forest. Tidak ada aturan atau batasan dalam putaran kompetisi ini. Ada 600 dari Anda yang hadir di sini. Setelah putaran kompetisi ini, hanya akan ada 300 murid yang berhasil maju ke kompetisi berikutnya. Mendengar apa yang dikatakan pria parubaya itu, wajah semua orang jenius memerah karena kegembiraan saat mata mereka bersinar dengan cahaya antisipasi. Siapa di antara mereka yang bukan jenius dengan bakat bagus?
Selama mereka dapat melewati babak ini, mereka akan dapat mengikuti babak kompetisi berikutnya dan mendapatkan kesempatan untuk menjadi murid dari 5 sekte besar, dan mereka bahkan dapat memasuki keluarga kekaisaran sebagai murid. Siapa yang tidak menginginkan ini? Para jenius muda yang hadir di sini adalah orang-orang yang memiliki bakat yang sangat bagus dan basis kultivasi yang kuat di antara generasi yang sama. Mereka secara alami memiliki kesombongan di hati mereka dan akan memberikan segalanya, ingin berhasil. Bahkan Ye Xiao merasakan api membara di dalam hatinya. Tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah mereka ketika mereka mendengar bahwa putaran pertama kompetisi akan dimulai di Cloud Smoke Forest. Meskipun mereka masih belum mengetahui isi kompetisi putaran pertama tentang apa itu, mereka tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk membuktikan diri. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, siapa yang tahu kapan mereka akan mendapatkan kesempatan lain seperti ini. Hanya mereka yang memiliki keberanian untuk terus majulah yang mampu menyingkirkan segala rintangan, menghadapi segala jenis bahaya. Melihat api di mata semua orang jenius yang hadir, pria parubaya itu mengangguk dan melanjutkan, di hutan Cloud Smoke, ada binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Binatang ajaib ini bahkan bisa menjadi binatang ajaib peringkat 2 dan binatang ajaib peringkat 3. Jika masuk lebih dalam di Cloud Smoke Forest, kamu bahkan dapat menemukan binatang ajaib peringkat 4 dan peringkat 5. Tugasmu adalah membunuh Magical Beast peringkat 2 sebanyak yang kamu bisa. Setelah membunuh setiap Magical Beast, kamu harus menjaga intinya agar bisa mendapatkan poin. 300 jenius dengan poin maksimal akan mendapatkan kualifikasi untuk mengikuti putaran kedua kompetisi. Anda akan diberikan tas spasial untuk menyimpan inti binatang. Setelah akhir putaran pertama kompetisi, Anda harus mengembalikannya. Batas waktu putaran pertama kompetisi ini adalah 1 minggu. Setelah periode waktu selesai, kalian semua harus kembali dan berkumpul di sini. Jika kalian terlambat datang ke sini, kalian akan didiskualifikasi secara otomatis. Sekarang, izinkan saya mengingatkan kalian tentang satu hal terakhir. Jika Anda berpikir bahwa Anda tidak dapat melakukannya, Anda dapat berhenti sekarang karena sangat berbahaya di hutan Cloud Smoke. Anda dapat memburu binatang ajaib peringkat 2 sendirian atau bahkan membentuk tim untuk memburu mereka. Tidak ada aturan di sini. Tapi ingat untuk tidak masuk lebih dalam jika Anda bersentuhan dengan area berkabut. Jika Anda melihat tempat-tempat yang dipenuhi kabut, maka segera tarik diri Anda kembali dan kembali ke area tanpa kabut. Istirahat, terserah Anda apa yang ingin Anda lakukan. Anda hanya perlu kembali ke sini dalam waktu 1 minggu dengan binatang ajaib peringkat 2 inti sebanyak yang Anda bisa. Sekarang, biarkan kompetisi dimulai. Pria parubaya mengumumkan dimulainya kompetisi. Babak pertama kompetisi resmi dimulai, chapter 49. Sekarang, biarkan kompetisi dimulai. Pria parubaya mengumumkan dimulainya kompetisi. Senior, saya punya pertanyaan. Saat pria parubaya itu mengakhiri pengumumannya, dari antara kerumunan orang jenius sebuah tangan bersama dengan suara terangkat. Pria parubaya itu menatap pria yang berbicara. Itu sebenarnya Su King. Melihat itu adalah Su King, pria parubaya itu tersenyum dan berkata, "Ya, beritahu saya. Pertanyaan apa yang Anda miliki? Aku ingin tahu apakah aku membunuh binatang ajaib peringkat ketiga, apakah poinnya akan diperhitungkan atau tidak?" Su King berkata dengan suara percaya diri. Mendengarnya, parubaya tersenyum dan berkata, "Tidak, itu tidak dihitung karena tidak adil bagi orang lain dengan kekuatan lebih rendah." Oh, oke, saya mengerti. Terima kasih senior telah menjawab pertanyaan saya. Su King menangkupkan tangannya dan berterima kasih padanya. Apakah ada hal lain yang kalian semua ingin tahu? Pria parubaya itu bertanya dengan suara sangat keras kepada kerumunan orang jenius yang hadir. Tidak ada yang menjawabnya. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Kamu memiliki setengah waktu pembakaran dupa untuk mempersiapkan diri. Kamu bahkan dapat membentuk tim seperti yang aku katakan sebelumnya. Setelah waktu setengah dupa untuk dibakar akan berakhir, kalian semua harus memasuki hutan Cloud Smoke."
Setelah mendengar semua kata yang diucapkan pria parubaya itu, suasana di sini menjadi sunyi senyap. Hasil akhir akan tergantung pada jumlah peringkat 2 inti binatang ajaib yang berhasil didapatkan. Ada banyak cara untuk mendapatkan lebih banyak poin. Selama seseorang membunuh orang lain, mereka akan mendapatkan inti monster peringkat 2 yang dimiliki orang itu. Bagaimanapun, tidak ada aturan untuk kompetisi ini. Ye Xiao sudah bisa membayangkan bahwa putaran pertama kompetisi akan dipenuhi dengan darah, baik itu darah binatang ajaib atau kandidat dari kompetisi itu sendiri. Semua anak laki-laki dan perempuan mulai berburu untuk tim mereka sendiri. Banyak tim yang dibentuk oleh orang-orang jenius yang saling mengenal satu sama lain. Ye Xiao tidak ingin membentuk tim apapun atau menjadi bagian dari tim manapun, jadi dia hanya berdiri di tempatnya diam-diam melihat orang lain, memeriksa apakah dia harus waspada dengan seseorang atau tidak. Dia melihat bahwa Su Qing, Feng Lin, Lin Feng, Lu Li dan Lin Hao, keduanya tetap sendirian juga. Jelas, mereka juga berencana untuk memburu binatang ajaib peringkat 2 saja. Setelah waktu setengah dupa untuk dibakar habis, ke-6 ahli dari 5 sekte besar dan keluarga kekaisaran memimpin mereka semua ke hutan asap awan. Sekarang, kalian semua, masuki hutan satu persatu setiap 5 menit. Dia mengumumkan dan setiap tim serta para jenius yang ingin berburu sendirian, mulai masuk ke hutan asap awan satu persatu setiap 5 menit. Setelah hampir setengah dari kerumunan memasuki Cloud Smoke Forest, Ye Xiao juga masuk. Setelah masuk ke dalam hutan, Ye Xiao mulai mencari peringkat 2 binatang ajaib. Saat dia maju lebih jauh, dia melihat beberapa binatang ajaib peringkat 1. Mengabaikan mereka, dia terus maju lebih jauh. Tiba-tiba, mata Ye Xiao menyipit saat dia melirik ke belakang. Dia melihat beberapa pemuda jauh di belakangnya yang memutuskan untuk berkelompok untuk putaran pertama kompetisi ini. Mereka sepertinya telah disergap oleh monster. Sah-sah, suara aneh terdengar dari dalam Cloud Smoke Forest. Ye Xiao merasakan kewaspadaan di dalam hatinya. Tiba-tiba, dia melihat monster menyerupai serigala melompat dari dalam pepohonan, menerjang tepat ke arahnya. Apa-apaan? Ye Xiao berseru kaget. Dia mengelak ke samping secara naluriah dan Ye Xiao melihat binatang ajaib tipe serigala dan tiba-tiba merasa bahagia saat dia bertemu dengan binatang ajaib peringkat kedua, serigala gigi perak. Silver Tooth Wolf adalah binatang ajaib jenis serigala yang terutama dikenal karena giginya yang berwarna perak. Ia bahkan dapat merobek baja atau besi dengan giginya. Silver Tooth Wolf menerkam Ye Xiao lagi dengan melompat ke udara seolah ingin melahap kepala Ye Xiao terlebih dahulu. Tinju runtuh gunung. Melihatnya menerkamnya, Ye Xiao tidak mengelak kali ini, malah menyerang serigala gigi perak di kepalanya. Ledakan. Keduanya mundur saat mereka bertabrakan satu sama lain. Tinju runtuh gunung Ye Xiao mendarat di bahu serigala sementara serigala gigi perak juga berhasil melukai Ye Xiao. Tinju runtuh gunung. Ye Xiao kembali menyerbu ke arah serigala gigi perak dengan tinjunya. Melihat Ye Xiao menyerbu ke arahnya, serigala gigi perak menggeram dengan ganas dan membuka mulutnya, menggigit tinju Ye Xiao. Tinju Ye Xiao sudah berada di depan serigala dan tidak bisa menarik kembali tangannya ke masa lalu dan seluruh tangannya hampir masuk ke dalam mulut serigala bergigi perak tetapi tepat waktu, dia menginjakkan kakinya ke tanah dan mendorong dirinya ke kanan, samping. Ye Xiao berhasil membela diri tepat waktu tapi bahunya masih tergores oleh gigi serigala. Seketika, darah menyembur keluar dari bahunya. Dia menutupi bahunya dengan tangannya yang lain, menahan rasa sakit yang luar biasa. Dia menatap serigala dengan marah. Ye Xiao mulai memadatkan energi rohnya di jari telunjuknya. Ketika dia berpikir bahwa konsentrasi energi roh sudah cukup, dia langsung menyerang serigala bergigi perak. Seni jari suci, gerakan pertama. Sebuah cahaya muncul di jarinya saat kekuatan destruktif mulai memancar darinya. Silver Tooth Wolf merasakan ancaman besar datang dari Ye Xiao saat dia ingin melarikan diri. Tapi itu sudah terlambat. Jari Ye Xiao mengenai kepala serigala dan tanpa halangan lebih lanjut, itu langsung menembusnya.
Mengaum, berdebar, Silver-Tooth Wolf mengeluarkan raungan terakhirnya dan jatuh ke tanah. Ye Xiao melihat mayat serigala itu dengan heran. Bahkan dia tercengang dengan kekuatan seni jari suci. Chapter 50. Ye Xiao melihat mayat serigala itu dengan heran. Bahkan dia tercengang dengan kekuatan seni jari suci. Itu bahkan lebih kuat dari apa yang dia pikirkan. Jadi, ini adalah kekuatan dari keterampilan seni bela diri peringkat mendalam kelas tinggi. Meskipun aku tidak dapat mengeluarkan potensi penuh dari seni jari suci karena kurangnya kekuatanku, tetapi itu sudah sangat kuat. Ye Xiao tidak bisa membantu tetapi menjadi heran melihat kekuatan seni jari suci. Dia tahu bahwa itu bukan potensi penuh dari apa yang seharusnya dimiliki oleh teknik seni bela diri peringkat mendalam tingkat tinggi. Jika dia ingin melepaskan kekuatan penuhnya maka dia harus meningkatkan kekuatannya lebih jauh dan mencapai budidaya minimum tahap pertama dari alam inti asal. Ye Xiao melihat mayat serigala itu dengan heran. Bahkan dia tercengang dengan kekuatan seni jari suci. Itu bahkan lebih kuat dari apa yang dia pikirkan. Jadi, ini adalah kekuatan dari keterampilan seni bela diri peringkat mendalam kelas tinggi. Meskipun aku tidak dapat mengeluarkan potensi penuh dari seni jari suci karena kurangnya kekuatanku, tetapi itu sudah sangat kuat. Ye Xiao tidak bisa membantu tetapi menjadi heran melihat kekuatan seni jari suci. Dia tahu bahwa itu bukan potensi penuh dari apa yang seharusnya dimiliki oleh teknik seni bela diri peringkat mendalam tingkat tinggi. Jika dia ingin melepaskan kekuatan penuhnya daripada dia harus meningkatkan kekuatannya lebih jauh dan mencapai budidaya minimum tahap pertama dari alam inti asal. Sekarang serigala gigi perak sudah mati, Ye Xiao mulai mencari inti binatang di tubuh serigala. Inti binatang setiap binatang ajaib ada di tempat yang berbeda di tubuh mereka. Setelah mencari beberapa saat, akhirnya dia berhasil menemukan inti binatang di dalam kepala serigala. Ye Xiao mengeluarkannya dari tubuh Silver-Tooth Wolf dan menyimpannya di dalam tas spasial yang diberikan oleh 5 sekte besar dan keluarga kekaisaran. Tunggu, saat Ye Xiao hendak pergi dari sana, sebuah suara terdengar. Ye Xiao berhenti dan berbalik untuk melihat pemilik suara itu. Itu adalah seorang pemuda yang agak gemuk dan dari pakaiannya, dia terlihat seperti anak laki-laki yang kaya. Apakah kamu butuh sesuatu? Ye Xiao dengan bingung menatapnya. Dia bahkan tidak mengenal pemuda itu. Mengapa dia menghentikannya? Halo, nama saya Chen Xiang. Saya berada di tahap ke-6 dari alam kondensasi Qi. Saya pikir Anda juga sendirian, jadi mengapa kita tidak bekerja sama dan berburu bersama? Dengan cara ini kita dapat dengan mudah mengumpulkan banyak peringkat 2 B-score dengan usaha minimal. Chen Xiang tersenyum pada Ye Xiao dan berkata dengan nada seolah-olah dia adalah makhluk yang tinggi dan perkasa. Ye Xiao terkejut mendengarnya. Dia tajam menatap wajah tersenyum Chen Xiang dan mengerutkan kening. Dia dapat dengan jelas merasakan beberapa skema bersembunyi di dalam pikiran Chen Xiang. Maaf tapi aku suka sendirian. Jadi, aku tidak bisa bekerja sama denganmu. Aku akan berburu sendirian. Ye Xiao menolak mentah-mentah. Apa? Chen Xiang terkejut karena ia tidak berpikir bahwa Ye Xiao akan menolak bekerja sama dengannya. Aku bilang aku akan berburu sendiri. Tolong cari yang lain sebagai pasanganmu. Ye Xiao berkata lagi dan berjalan pergi. Melihat sosoknya menghilang, Chen Xiang dengan marah berteriak, Kamu berani menolakku. Apakah kamu tahu siapa aku? Kamu adalah Chen Xiang, aku tahu. Ye Xiao tidak berbalik hanya melambaikan tangannya dan menghilang dari pandangan Chen Xiang. Mendengar Ye Xiao, mulut Chen Xiang terbuka dan kemudian tertutup dan terbuka lagi tapi dia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutnya. Pertama-tama dia merasa bingung dan ketika dia menyadarinya, dia menjadi sangat marah. Sangat marah sehingga dia mulai bernapas dengan keras dan cepat. Belum pernah sebelumnya, dia merasa seperti ini dan menjadi lebih marah. Dia juga mengambil bagian dalam kompetisi ini dan memilih untuk berburu sendirian karena menurutnya hanya orang jenius yang lebih kuat darinya yang layak untuk bekerja sama dengannya, tetapi semua orang jenius itu juga memilih untuk berburu sendiri. Secara kebetulan,
Dia sedang lewat di sini ketika dia mendengar suara pertempuran. Jadi, dia berjalan ke arah dari mana suara pertempuran datang dan melihat Ye Xiao memberikan pukulan terakhir pada serigala bergigi perak. Dia heran melihat kekuatan serangan Ye Xiao. Dia tidak pernah berpikir bahwa seorang seniman bela diri di tahap ketiga alam kondensasi Qi dapat meletus dengan kekuatan sebanyak ini. Pada saat itu, Chen Xiang memikirkan sesuatu dan memutuskan untuk bekerja sama dengan dia untuk berburu inti terbaik dari binatang ajaib peringkat kedua. Dan sebelum kembali untuk melapor, dia akan membunuh Ye Xiao dan mengambil kembali bagian inti monsternya juga. Tapi dia tidak berpikir bahwa Ye Xiao akan menolak tawarannya. Dia, Chen Xiang, lahir di keluarga bangsawan. Dari saat kelahirannya sampai sekarang, dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Baik itu harta atau gadis cantik. Tapi sekarang, orang acak yang dia temui di hutan menolaknya dengan belak-belakan. Menolaknya berarti mempermalukannya. Bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam untuk ini? Aku pasti akan membuatmu menderita. Kamu seharusnya tidak menolak tawaranku. Begitu kamu berada di tanganku, aku akan membuatmu mengerti apa yang terjadi pada mereka yang menolak untuk memberiku muka. Chen Xiang mengertakkan gigi karena marah. Dia berbalik untuk melihat mayat serigala gigi perak. Dia memandangi mayat serigala itu selama beberapa waktu dan kemudian melambaikan tangannya. Sebuah bola api muncul di tangannya. Dia melemparkan bola api ke mayat serigala dan kemudian pergi tanpa melihatnya.